Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang berbahagia ini kita kembali lagi bersilaturahim di dalam program Demi Masa yang hanya bisa Anda saksikan di sini di MNC TV. Baik ibu-ibu, bapak-bapak dan juga pemirsa yang ada di rumah saat ini, tema kita kali ini sangat dekat dengan keseharian kita. Tapi boleh ya izinkan saya untuk bertanya sama ibu-ibu. Ibu, Bu, senang tidak dipuji sama suami? Seneng nggak kalau dipuji sama anak? Nah, kalau misalnya ibu lagi berbuat sesuatu hal dipuji sama tetangga sebelah atau temannya, seneng nggak? Seneng ya? Berarti pujian itu adalah satu kenikmatan, benar. Tetapi ibu, ternyata kita juga harus hati-hati terhadap pujian. Nah ini dia nih, mungkin ada yang bengong di rumah, wah hati-hati sama pujian sih. Iya, ternyata di balik pujian itu ada bahayanya. Tema kita kali ini adalah bahaya pujian. Bagaimana Islam menyikapi terhadap pujian? Apakah boleh kita memuji orang atau tidak boleh? Dan seperti biasa tentunya mengenai tema kali ini kita akan bahas lebih dalam bersama guru kita yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunten ini temanya saya sempat bingung itu bahaya pujian. Emang kita nggak boleh muji orang atau sebenarnya ada berapa macam pujian? Ada yang boleh, ada yang nggak boleh atau gimana? Jawabannya kita simak dalam kajian hari ini. Baik, silakan Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja, puji, utuh, sempurna hanya milik Allah, hanya bagi Allah. Siapapun yang dipuji, pastilah yang dipuji itu adalah karunia Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat, salam terlimpah bagi manusia terpuji yang tidak rindu pujian. Bagi manusia yang sangat terpuji tetapi mengingatkan kita tentang bahayanya pujian. Ibu bapak yang baik, entah bagaimana Allah sudah menanamkan pada diri kita rasa nikmatnya dipuji. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita menyikapi pujian. Apakah pujian membuat kita memuji Allah atau pujian membuat kita melupakan Allah? Itu jawaban penting. Karena kenikmatan dipuji ada yang membuat dia tersungkur kepada Allah, ada juga yang membuat dia jadi kufur terhadap nikmat Allah. Harus pandai-pandai. Kalau orang tidak hati-hati terjebak dalam pujian orang, itu membuat orang jadi tidak normal. Karena pujian itu nikmat menurut nafsu. Akibatnya nagih. Jadi seperti orang yang mabuk. Orang kalau sudah mabuk, dia akan ketagihan untuk ikut mabuk. Dan selama mabuk pasti tidak normal. Makanya orang yang mabuk pujian, itu hidupnya tidak akan normal. Apakah dia sebagai suami, apakah dia sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, pokoknya siapapun yang terjebak dan mabuk pujian, hakul yakin hidupnya tidak normal. Kita akan coba gali ya Bu ya. Diawali dengan hadis sahih Muslim. Jadi suatu saat yang pertama kali dihisab itu adalah seorang mujahid. Seorang yang merasa sudah berjuang, berperang di jalan Allah sampai mati terbunuh. Sesudah diperlihatkan amal-amal lalu ditanya, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya berjuang karena engkau sampai saya terbunuh di medan perang. Tapi difirmankan kepadanya, kadzabta,
bohong kamu. Kamu berjuang bukan untuk Allah. Kamu berjuang agar dipuji sebagai pahlawan, sebagai pemberani, dan kau sudah dapatkan pujian itu. Ternyata diseret dalam keadaan tertelungkup menjadi ahli neraka. Tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, yang kurang cuma satu saja. Ternyata dia lebih senang dipuji manusia daripada dipuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang mencari ilmu seperti kita-kita dan orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Di akhirat Allah perlihatkan nikmat dan diakui ini nikmat dari Allah. Ya Allah, saya belajar ilmu agama dan saya mengamalkan, mendakwahkannya. Saya belajar Quran dan saya membacanya. Allah tahu isi hati. Dia mengatakan, saya lakukan ini karena engkau. Mulut mengatakan, tubuh melakukan. Tapi Allah tahu isi hati. Kadzabta, bohong kamu. Engkau mencari ilmu agar disebut alim. Kalau mungkin sekarang ingin disebut ustadz, ustazah, ingin disebut dai kondang, ingin disebut ulama. Dan sudah dia dapatkan di dunia. Engkau baca Quran ingin disebut qori, qori'ah, hafiz, hafizah. Dan sudah didapatkan pujian. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Diseret dalam keadaan tertelungkup. Dan jadi ahli neraka. Bayangkan, ilmu agama banyak, dakwah dia lakukan, ngaji, hafal, suara indah, banyak hafalan, tidak berhasil masuk surga. Bukan kurang ilmu, bukan kurang dakwah, yang kurang cuma satu saja. Hatinya lebih menghadap kepada pujian makhluk daripada pujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum tentu selamat nih. Para mubalik, penceramah yang sering ke TV atau tampil diundang kemana-mana. Mungkin umat kagum, mungkin umat memuji. Allah tahu isi hati yang tidak diketahui oleh umat. Yang ketiga dermawan, yang Allah berikan rezeki yang banyak. Dan dia, ya Allah, tidak ada satupun kesempatan bersedekah. Kecuali saya sudah sedekah. Saking hebat dermawannya. Allah perlihatkan nikmat dan dia mengakuinya dan dia menganggap dirinya sudah bersedekah lillahi ta'ala. Tapi Allah tidak bisa dibohongi. Siapapun juga. Kadzabta, bohong. Kamu bohong, kamu dermawan karena ingin dianggap dermawan. Dan sudah engkau dapatkan pujian itu. Ternyata ada dermawan yang tersungkur juga jadi ahli neraka. Bukan karena kurang dermawannya. Tapi karena hatinya lebih sibuk ingin dinilai manusia, lebih sibuk ingin diakui manusia, lebih sibuk ingin dipuji manusia. Dan tidak ada tempat karena orang-orang yang sibuk ingin dipuji orang, dia sudah mengilahkan, punya Tuhan yang lain yaitu pujian orang. Dan itulah yang menyebabkan semua amalnya tidak dicatat jadi amal soleh. Betapapun hebat perjuangan dan pengorbanannya karena dia menuhankan yang lain selain Allah, yaitu menuhankan penilaian dan pujian manusia. Terima kasih ya. Ya, jika kita mendapatkan pujian pasti merasa senang. Tetapi di balik pujian itu ternyata banyak hal-hal yang justru bisa menjerumuskan diri kita dalam kehancuran. Akan dibahas lebih dalam lagi tentang bahaya pujian. Tentunya hanya di sini, di Demi Masa. Kita harus membangun perusahaan integritas, ya. Kita harus integritas. Kata supir, be, gitu. Integritas apaan bos? Semalam mesum saya nganter.